Aku biasanya tergantung ya Mas. Misal, kalau ada yang mau dibeli, beli, kita langsung pulang. Tapi kalau ada sesuatu, misalkan sekarang lagi rame banget nih, tren-tren dari olahraga-olahraga gitu. Biasanya jalan-jalan dulu, baru ngeliat-ngeliat aja gitu. Tergantung kalau emang kamu lagi mau lihat-lihat, kita lihat-lihat aja, jalan-jalan. Tapi kalau ada yang mau beli, baru ke mall juga bisa. Tergantung sih ya, kadang cuma jalan-jalan doang atau ngajak ponakan ke playground atau kadang juga belanja. Tapi nggak selalu beli dan nggak selalu jadi rojali sih. Nah pemirsa, kita kembali di Indonesia Business Forum nih. Pertanyaan saya tadi yang sempat menggantung, kelompok menengah atas nih biasanya spendingnya lebih banyak, 70% konsumsinya di kelompok menengah atas. LPM UI melihatnya bagaimana? Apa yang menjadi faktor mereka tidak spending? Kalau dari kita pertama, kita coba kembali analisis apakah pertumbuhan konsumsi itu dinikmati oleh semua orang. Ternyata kita temukan kalau sebetulnya dia itu terhimpit di tengah. Jadi sebetulnya pertumbuhan konsumsi kalau kita buat grafik gitu, kita analisis sebetulnya pertumbuhan konsumsi itu paling tinggi di low income, middle income, atau high income. Dan faktanya adalah paling rendah pertumbuhan konsumsi yang paling direm itu adalah middle class, kelas menengah. Kenapa? Kemungkinan besar karena perlindungan sosial tidak ada. Perlindungan sosial susah untuk masuk ke dalam kelas menengah, padahal mereka itu ketika kita analisis kelas menengah di Indonesia bukan artinya kelas menengah yang lumayan mampu ya. Kalau kita cek dari segi upah, sebenarnya tidak tinggi-tinggi sekali. Mereka butuh stimulus itu. Mereka butuh bantuan sosial itu. Tapi karena mereka tidak tergolong miskin, mereka tidak diberikan. Dan di saat yang sama ketika pun mereka merasa membutuhkan, tidak ada bantuan itu datang. Jadi kemungkinan konsepnya adalah ketika kita bayangkan kelas menengah ini, mereka rentan karena di saat yang sama mereka terhimpit. Tidak ada bantuan sosial, mereka bukan kalangan orang miskin, tapi di saat yang sama mereka punya kebutuhan yang tinggi. Dan kondisi juga tidak baik-baik saja. Dan kondisi juga tidak baik-baik saja. Industri pengolahan turun. Masing-masing perdagangan tadi turun sektornya. Jadi mereka saat ini seperti apa? Wait and see atau bagaimana? Kemungkinan wait and see, karena kalau kita misalnya cek yang ada di Mandiri Savings Index ya, jadi salah satu itu adalah indikator di mana ketika mereka bandingkan dari tahun 2004 ke 2025, ternyata tingkat tabungan mereka lebih rendah daripada tahun lalu. Oke. Lebih rendah daripada tahun lalu. Dan jadinya menjadi anomali karena harusnya di menjelang Ramadan pertumbuhan tabungan itu ada untuk menjaga-jaga ketika misalnya mereka akan melakukan konsumsi yang lebih tinggi gitu. Tapi bahkan angka pemudik pun turun untuk tahun ini. Jadi dan tabungan tergerus. Tabungan juga tergerus. Mungkin banyak yang mendengar yang mantap makan tabungan. Iya. Dan dari data tadi ya, jadi jumlah tabungan yang ada di masing-masing yang di bawah 100 juta menurun. Menurun. Kadin melihatnya apakah sepakat bahwa lagi wait and see ini, jadi tidak spending? Ya, satu sisi memang ada dinamika seperti itu. Oke. Tapi kita lihatnya harus komprehensif, karena di mana neraca perdagangan turun dan kita harus pelaku usaha ini harus berbuat apa. Bayangkan contohnya perdagangan di properti maupun di lainnya. Properti kita turun, apartemen dan lain-lain. Nah, sekarang ini udah bergeser, Mbak. Bergeser investasi kepada kapital intensif atau padat modal, yaitu energi dan teknologi, ya kan? Tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, sehingga daya beli mungkin di situ para tenaga kerja juga kehilangan pekerjaannya. Karena padat karya yang butuh tenaga kerja banyak, dan sekarang bergeser pada investment kapital intensif gitu loh. Nah ini menjadi mungkin di kalangan menengah ke atas. Sebut saja program hilirisasi hari ini. Hilirisasi itu membuktikan bahwa padat modal itu benar-benar yang akan diunggulkan oleh negara kita. Tapi harus juga melihat pemerintah bagaimana mempersiapkan ruang-ruang untuk tenaga kerja yang dipakai di hilirisasi tersebut. Oke. Nah, masuk pada proses bagaimana kita daya beli, kemudian pertumbuhan nanti konsumsi, memang dilihatnya harus komprehensif. Pelaku pengelola mall, pelaku yang punya mall, pelaku garment, ini harus benar-benar diberikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang benar-benar
berdampak langsung kepada mereka-mereka tentunya. Kami dari sisi kami ada pajak dan lain-lain, dan ini menjadi mungkin di daerah lain Jakarta, mall di Surabaya beda pajaknya dengan di daerah lain juga. Nah, ini menjadikan kondisi seperti ini, kebijakan seperti apa gitu. Ya kan? Mungkin Pak Prof ini bisa menjelaskan. Jadi kami pelaku usaha juga terjamin. Ya, pengelola mall, pengelola hotel, pengelola lain-lain gitu. Sehingga kita menjadikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dilihat kalau jangan satu sisi, tapi seluruh sisi gitu. Tapi yang didorong oleh Kadin itu sebenarnya apa? Apa yang dibutuhkan oleh pengusaha? Kita Kadin bersepakat untuk terus mendukung program Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya. Tapi dari sektor bidang-bidang ini harus benar-benar bisa komprehensif dilihatnya dan memberikan dukungan kebijakan yang benar terhadap pola-pola regulasi yang ada di kementerian-kementerian yang terkait. Kayak di kami di bidang perdagangan, ya kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan hari ini bagaimana untuk proses perdagangan impor dan ekspor misalnya, ataupun proses pelaku-pelaku usaha UMKM gitu loh. Sehingga ada terjamin kebijakan-kebijakan yang ada di negara Indonesia ini atas nanti visi misinya Pak Prabowo dan Gibran. Oke, baik. Kalau dari Pak Roy seperti apa? Apa kemudahan yang kemudian dibutuhkan ataupun insentif yang dibutuhkan? Iya, jadi kembali lagi kita kan punya dua kebijakan populis, moneter sama fiskal. Oke. Ya, hanya cuma dua itu yang bisa dikutak-atik. Ya, kita punya BI rate sudah turun 5,25. Oke, itu menyenangkan bagi mereka yang KPR, KPM dan lain sebagainya. Bisa ada eskalasi penurunan bunga. Tetapi bagaimana dengan fiskal? Ya, misalnya ini paling mudah. Kita ambil bahan pokok itu sudah ada yang dibebaskan PPN. Udah kita tahu semua, beras ya hilang. Tapi minyak goreng belum. Bisa nggak dieskalasi untuk bisa ada penurunan itu? Sehingga beli minyak gorengnya tuh cukup menyenangkan. Nah, ini bicara menyenangkan sehingga mampu belilah ya. Kemudian apa lagi? Belanja daerah, DAU sama DAK. Bisa nggak program 3-4% atau 5% dari DAU atau DAK itu yang memang harus disalurkan kan? Itu sudah masuk anggaran. Kemudian didorong untuk masyarakat punya kemampuan transaksi. Gimana caranya? Buat e-voucher. Setiap pemakaian QRIS, sekarang QRIS kan jadi populer. Ya. Handphone lebih bagus dibawa daripada dompet yang dibawa sekarang. Nah, pakai QRIS itu setiap transaksi 300.000 dikasih cashback. Dari anggaran daerah itu. Itu bisa membantu? Bisa, karena itu masyarakat akan belanja lagi. Oke. Ya, selisihnya itu. Ya, itu tadi dari DAU atau DAK. Kemudian tadi dari fiskal, bagaimana pengaturan fiskal. Rasio pajak kita memang masih kecil, tapi ini kan mestinya masih bisa ditanggulangi dengan cara yang lain. Sekarang Danantara begitu hebat untuk mencari uangnya. Ya, coba pikirkan itu sehingga pajaknya bisa direduce misalnya. Kemudian wirausaha, tadi saya sudah bilang wirausaha, warungisasi. Ya, masyarakat dikasih harga wajar, yang mau jadi buka warung kemudian jual wajar, mereka ada pendapatan, mereka datang ke mall belanja. UMKM juga begitu, dikasih insentif yang sifatnya bukan hanya untuk produksi, tapi untuk jualannya bagaimana supaya bisa dapat konsumen. Baik Pak Roy. Jadi langkah-langkah ini memang harus dikemas dan harus tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran kita akan memulai seperti rewind aja sesuatu yang nggak berubah. Circle-nya, rodanya akan terus berputar dan di situ saja. Dan Rohani Rojali, Roscita yang cuman cuci mata itu akan terus berlangsung sampai kapan kita nggak tahu. Nggak jadi robeli nantinya ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.